咱们好久没打配合战。这小子太猛，好快！啊！你老赵。 Pertarungan ini bukan mengukur siapa menang atau kalah, namun untuk melihat kekompakan mereka. Sesaat, Ketua Akademi menghindari serangan yang dilancarkan oleh Hong Jun yang membuat Guru Zhou tanpa sengaja terkena pukulan. Singkat cerita, mereka duduk mengobrol dan menceritakan apa yang telah mereka lewati selama 5 tahun terakhir. Tang San juga menceritakan apa yang sudah ia lewati, maka dari itu saat ini ia berniat untuk pergi ke dalam menjemput Xiao Wu di hutan bintang. Karena hanya Xiao Wu yang tidak mengetahui janji pertemuan mereka saat ini. 小三，快去把小五带回来吧。是啊，三哥。小三，快去快回。来，祝七怪早日团圆。他们也有安身之所了，希望能够在这里平安。 Akhirnya, Tang San telah tiba di hutan bintang. Saat ia melihat beberapa ekor monster roh kelinci yang masih kecil, ia pun sadar Xiao Wu yang meletakkan kelinci tersebut di sana hanya menggunakan alas dari beberapa daun. Supaya tidak kedinginan, ia pun menggunakan rumput perak biru dan memperbaiki rumah dari kelinci tersebut agar bisa tetap hangat. Tanpa sengaja, Xiao menyadari keberadaan Tang San saat ini. Setelah melihat beberapa rumput perak biru yang tumbuh di tanah, ia pun senang karena Tang San sudah mencarinya. Di malam hari, pasukan kuil roh mulai menjalankan aksi mereka. Sekte pertama yang mereka hancurkan adalah sekte 7 cahaya. Setelah itu, Ketua Sekte 7 Cahaya mendatangi akademi dan melapor sektenya telah diserang oleh pasukan kuil roh dan hancur dalam waktu 1 malam. Semua orang tentu saja sangat terkejut mendengar itu, terutama Ningrong yang melihat ayahnya terluka parah. Xiao Gang bergegas pergi ke sektenya karena curiga kuil roh sudah pasti menargetkan sekte miliknya. 蓝电霸王龙宗，空也无益。我和你们一起，学院有我们守着，老师们不必。 Benar saja, Bibidong mendatangi sekte naga petir biru dan menghabisi semua orang tanpa tersisa. Tak lama setelah itu mereka datang ke sana, namun sayang kedatangan mereka sudah terlambat. Xiao Gang langsung terdiam melihat sektenya dihancurkan, bahkan ketua sekte yaitu ayahnya sendiri juga tewas terbunuh. Singkatnya, mereka segera mengubur jasad ketua sekte beserta semua orang yang telah dibunuh oleh Bibidong. Sakit hati dan rasa dendam menyelimuti hati mereka. Tidak hanya Xiao Gang, Erlong juga begitu sangat dendam karena ia juga berasal dari sekte tersebut dan ketua sekte merupakan gurunya.
Di malam harinya, Xiaogang berencana kembali ke negara Tiando untuk melaporkan ini kepada kaisar agar ia diberikan kesempatan untuk melatih seluruh pasukan militer negara tersebut, agar nantinya bisa dibawa berperang melawan Bibi Dong. Saat ini mereka belum bisa membalaskan dendam karena pasti kalah kekuatan. Apabila melawan Kuil Roh secara langsung, sesaat mereka baru sadar Erlong tidak berada di sana dan pastinya seorang diri pergi ke Kuil Roh untuk menyerang Bibi Dong. Erlong呢？不好！ Ternyata memang benar ia mendatangi Kuil Roh, namun sayang karena kalah kekuatan, Erlong tidak mampu mengalahkan Bibi Dong. Tak lama kemudian mereka datang ke sana karena sudah terlanjur bertemu dengan Bibi Dong. Mereka bersama-sama melakukan penyerangan untuk melakukan balas dendam, namun sayang mereka bertiga kalah kekuatan. Bibi Dong begitu sangat kuat. Di sana Xiaogang tidak menyangka Bibi Dong yang ia kenal sekarang sudah berubah. Ia sangat menyesal bersahabat dengannya. Terlebih lagi Bibi Dong sudah membunuh ayahnya dan menghancurkan sekte miliknya. Ia pun menyatakan perang dan akan membunuhnya suatu saat nanti. Setelah itu, mereka berdua mendatangi istana negara Tiando untuk menemui kaisar. Namun selalu saja King He mencoba menghentikan dengan alasan ayahnya sedang sakit. Mereka berdua tetap memaksa ingin bertemu dan berteriak memanggil kaisar. Untung saja kaisar sudah bangun mendengar suara mereka dan meminta untuk masuk ke dalam. Setelah mendengar cerita mereka, kaisar begitu sangat marah terhadap Kuil Roh. Maka dari itu ia menyerahkan sebuah plakat militer kepada Xiaogang. Plakat tersebut merupakan sebuah tanda kalau Xiaogang diberikan amanah untuk memimpin ribuan pasukan militer negara Tiando. Kaisar juga meminta ia untuk melatih kekuatan roh ribuan pasukan negaranya agar bisa digunakan untuk berperang melawan Kuil Roh. Sontak, King He yang melihat itu berusaha menghentikan ayahnya karena sejak awal ia memang menginginkan plakat tersebut. Namun sayang, kaisar sudah menyerahkannya dan percaya kepada Xiaogang. Saat keluar kamar, King He menghentikan Xiaogang dan ia berkata kalau Xiaogang tidak memiliki pengalaman untuk berperang. Namun saat ini ia memikul tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh ayahnya. Maka dari itu King He akan memberikan seorang asisten yang berpengalaman dalam urusan militer supaya bisa membantu Xiaogang untuk memimpin pasukan militer negara Tiando. Mendengarkan itu, Xiaogang sempat menolak, namun King He terlihat sangat memaksa sehingga mereka mau tidak mau menerima usulan darinya. Dan dari kejauhan, Du Gubo melihat itu dan ia menyadari tindakan yang dilakukan oleh King He. Sementara di hutan bintang, Tang San menggunakan mata iblis ungu dan mendapati pasukan Kuil Roh sudah berada di hutan tersebut. Ia curiga kedatangan mereka untuk menangkap Xiao Wu. Ia pun menggunakan kekuatan wilayah bakat dalam memberitahukan ada bahaya saat ini kepada Xiao Wu. Namun sayang, Erming memukul wilayah bakat milik Tang San karena mengira itu ulah dari Kuil Roh. Alhasil, Tang San terluka parah tanpa sengaja, ia pun pingsan di tempat. Xiao Wu memarahi Erming karena wilayah bakat yang barusan mereka lihat merupakan milik Tang San yang memberikan sinyal bahaya saat ini. Xin lalu berpindah. Setelah itu ia menceritakan apa yang telah terjadi kepada Subing. Ia bersyukur kaisar menyerahkan plakat militer kepada Xiaogang, dan apabila jatuh ke tangan King He maka akan sangat berbahaya. Meski begitu ia merasa dirinya tidak berguna karena belum bisa membuat obat penawar racun di dalam tubuh kaisar. Sesaat ia teringat kepada Tang San dan satu-satunya orang yang bisa membantunya saat ini. Ia pun hendak mencarinya. Subing bertanya siapa orang yang dimaksud. Du Gubo menjawab pemuda itu merupakan murid sekaligus sahabatnya yang sangat ia hormati. Ia yakin apabila dibantu olehnya, kaisar pasti bisa sembuh kembali. Mendengarkan itu, Subing penasaran siapa pemuda tersebut.
Di tempat lain, Tang San yang sudah terbangun sangat terkejut karena melihat Hulena berada di sana. Beberapa orang di sana mencurigai Tang San adalah mata-mata yang harus mereka bunuh. Namun, hal itu dihentikan oleh Hulena dan ia menjawab pemuda ini adalah orang yang pernah menolongnya saat di kota neraka yang bernama Tang Yin. Sesaat mereka bertanya apa yang dilakukannya di hutan bintang. Tang San lalu membuat alibi kalau ia sedang memburu monster roh di hutan tersebut. Namun karena teledor, ia diserang oleh monster roh di sana sehingga menjadi pingsan. Dan satu hal lagi, ia memang berasal dari sekte langit luas. Namun itu dulu karena sekarang ia sudah keluar dari sekte akibat sebuah konflik internal. Mendengarkan itu, Hulena begitu sangat senang dan ia berencana mengajak Tang Yin untuk bergabung ke dalam kuil roh miliknya. 你要老老实实跟着我。好，我也没有反抗的能力。 Di tempat lain, Xiao menjadi panik karena ia merasakan Tang San saat ini terluka parah akibat tidak sengaja diserang oleh Erming. Ia curiga pasukan kuil roh sudah menangkap Tang San saat ini. Sedangkan Tang San bertanya apa yang dilakukan oleh mereka di hutan bintang. Hulena menjawab ia mencari monster roh kelinci berusia 100.000 tahun yang saat ini menjadi seorang manusia dan akan diserahkan kepada Bibi Dong untuk dijadikan cincin roh miliknya. Mendengarkan itu, kecurigaan Tang San ternyata benar. Mereka ingin menangkap Xiao Wu. Kemudian Tang San bersikap tenang dan seolah-olah ingin memberikan bantuan. 唐英好像发现了我们要找的魂师，在什么方向？这边。欢迎来到星斗大森林。你们不是找了我很久吗？ Singkat cerita, Xiao akhirnya mendatangi pasukan kuil roh dan tentu saja ia sadar pemuda menggunakan topeng di sana adalah Tang San. Karena kuil roh sudah membuat kekacauan di hutan bintang, Xiao beserta Erming tidak akan diam begitu saja. Di saat ada kesempatan, Tang San segera menyerang pasukan kuil roh dan menahan mereka semua. Hulena sangat terkejut kenapa ia melakukan itu hingga pada akhirnya ia baru sadar. Tang Yin, pria yang ia sukai selama ini adalah Tang San. Tang Yin是唐三。 Lalu kemudian mereka berdua bersama-sama bertarung melawan pasukan kuil roh yang sudah membuat kekacauan di hutan bintang. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Tang San bersama Xiao segera pergi untuk bersembunyi. Setelah 5 tahun mereka berdua akhirnya bisa bertemu lagi. Seperti biasa, setiap kali Tang San terluka, Xiao pasti akan menangis. Sesaat ia bertanya bagaimana bisa ia kenal dengan Hulena. Tang San menceritakan ia memalsukan identitasnya sebagai Tang Yin saat masuk ke kota neraka, dan kebetulan Hulena juga berada di sana. Di saat itulah Hulena ia manfaatkan supaya bisa keluar dengan selamat dari kota neraka. Entah bagaimana ceritanya, Tang San juga bingung kenapa Hulena begitu percaya kepadanya. Mendengarkan ceritanya itu, Xiao sedikit cemburu karena itu tandanya Hulena menyukainya. Tang San menjawab satu-satunya wanita yang ia cintai hanyalah Xiao Wu. Itulah alasan ia datang saat ini untuk menjemputnya pulang. Singkatnya, Hulena telah terbangun dari pingsannya dan mereka melihat dua monster roh sahabatnya Xiao bersama kedua guru besar kuil roh masih melakukan pertarungan di alam bawah sadar mereka. Sehingga tubuh asli mereka tidak bergerak layaknya sebuah patung. Hulena lalu memerintahkan semua pasukan untuk mencari keberadaan Xiao Wu dan harus ditangkap apapun yang terjadi. Kembali ke mereka berdua, Tang San merubah gelang rumput perak biru yang digunakan oleh Xiao Wu menjadi sebuah cincin. Sambil berlutut ia mencoba melamarnya. 这是龙骨兔，这是我用蓝银皇武魂制造的，我一定会好好保护。
知道现在不是最好的时，我就知道自己不能再等待，相伴相依。我愿意。因为我是什么伴相依。 Setelah dilamar oleh Tang San untuk menjadi istrinya, tentu saja lamaran tersebut diterima oleh Xiao dan berjanji untuk hidup bersama selamanya. Tiba-tiba monster laba-laba penunggu goa itu datang ke sana dan menyerang mereka berdua. Tanpa sengaja patung kelinci yang dibuat oleh Tang San hancur terbelah menjadi dua. Xiao menjadi sangat marah dan hendak membunuhnya, namun mereka belum sanggup untuk melakukan itu karena diketahui monster laba-laba berusia 300.000 tahun. Mengetahui hal tersebut, Tang San segera membawa Xiao pergi dari sana. Tanpa sengaja di saat mereka keluar, salah satu pasukan kuil roh sudah berjaga di sana. Ia pun melepaskan sebuah tanda sehingga Hulena bersama pasukan kuil roh menyadari akan hal tersebut dan segera pergi ke lokasi. Sedangkan Tang San masih bertarung melawan monster laba-laba yang begitu sangat kuat. Namun sialnya, akibat hal itu mereka berdua gagal untuk melarikan diri. Pasukan kuil roh berhasil mengepung mereka berdua. Tang San yang kewalahan menghadapi pasukan musuh, bahkan Xiao juga ikut terluka. Maka dari itu ia melemparnya supaya Xiao bisa pergi jauh dengan selamat, biarkan dirinya yang menghadapi musuh saat ini. Singkat cerita, Tang San menggunakan seluruh kekuatannya dan berakhir ia pun meninggal dunia. Xiao yang tidak rela lantas mengeluarkan semua kekuatannya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri supaya bisa memberikan cincin roh miliknya kepada Tang San. Sebuah segel pelindung lalu keluar untuk menghalangi serangan musuh. Apa yang dilakukan oleh Xiao disadari oleh semua orang.完完整整的献给了唐三。你真的好傻，难道你死还能夺魂？可以燃烧自己的魂魂。永别了，我的爱人。 Sementara itu, sang ayah menyadari penderitaan yang pernah dialaminya juga dialami oleh Tang San saat ini, yaitu kehilangan wanita yang dicintainya. Tang San akhirnya telah terbangun, ia pun menangis melihat Xiao sudah kembali ke bentuk kelinci. Kedua monster sahabatnya Xiao di sana berkata Tang San harus menghargai hidupnya dengan baik karena Xiao telah memberikan jiwa beserta cincin roh kepadanya. Hari berlalu begitu cepat, Tang San terlihat seperti tidak semangat untuk hidup. Xiao，你终于醒了。
Erming lantas berkata masih ada cara untuk membangkitkan Xiao Wu, namun ada harga yang harus dibayar. Mendengarkan itu, Tang San bersedia melakukan dan menyanggupi apapun persyaratannya. Yang pertama, Tang San harus memiliki kekuatan level 80 sehingga bisa menjadi master gelar baru. Ia memiliki kemampuan untuk membuat Xiao Wu memiliki kesadaran. Yang kedua, ia harus menemukan rumput roh suci yang berguna mengembalikan semua ingatan masa lalu milik Xiao Wu. Masalah rumput roh suci, mereka berdua bisa membantu dalam menemukannya di hutan bintang. Yang ketiga, Tang San harus menemukan tanaman Raja Ginseng supaya Xiao Wu bisa memiliki tubuh manusia. Yang keempat atau yang terakhir, inti monster roh spiritual kuno yang berguna untuk menggabungkan tubuh beserta kesadaran Xiao Wu. Mendengarkan itu, Tang San lalu mengeluarkan inti monster spiritual kuno, yaitu ular matahari yang pernah dikalahkannya saat di kota neraka. Untung saja inti spiritual itu berguna dan bisa digunakan, maka dari itu dua hal yang harus dilakukan oleh Tang San saat ini, yaitu mencapai kekuatan level 80 dan mendapatkan tanaman Raja Ginseng. Siapa sangka masih ada satu syarat lagi yang harus dilakukan oleh Tang San. Setelah semua syarat terpenuhi, Tang San wajib mengembalikan cincin roh milik Xiao Wu beserta menyerahkan seluruh kekuatannya. Apabila itu dilakukan, kemungkinan besar Tang San tidak mati. Ia akan menjadi cacat sebagai pemuda biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tang San menjawab apapun ia akan lakukan meski menyerahkan nyawanya sendiri. Singkatnya, Tang San mulai marah kepada semua orang yang sudah menyakiti Xiao Wu. Target pertamanya adalah monster laba-laba tempo hari yang sudah menyerangnya. Ia pun mendeteksi keberadaan laba-laba tersebut dan memburunya untuk dibunuh. Ia pun seperti kerasukan iblis saat membantai monster tersebut. Setelah berhasil mengalahkannya, Tang San seketika berubah dan kini ia memiliki 3 cincin roh, yaitu cincin roh milik ibunya, cincin roh milik Xiao Wu, dan monster laba-laba yang barusan ia bunuh. Sementara itu, Bibi Dong sangat marah kepada Hulena kenapa bisa gagal menangkap Xiao Wu. Hulena menjelaskan apa yang telah terjadi. Demi menembus kesalahannya, Hulena diperintahkan untuk menangkap kedua monster yang ada di hutan bintang, sahabatnya Xiao Wu, dan kali ini tugasnya tidak boleh gagal. Tang Ying, 我出生于武魂殿，便是昊天宗的人。唐寅，唐三。 都给我跑起来！不能停，给我跑！都跟上！ Shin berpindah ke Subing dan Dugubo, lalu mereka berdua mencari cara untuk masuk ke dalam kamar kaisar karena saat ini banyak pasukan yang berjaga. Subing menunjukkan sebuah peta yang dimana ia mengetahui jalur rahasia yang biasa ia gunakan saat kecil untuk masuk ke dalam kamar kaisar. Dengan segera ia pun melewati jalur tersebut dan berhasil masuk ke dalam. Siapa sangka bukan kaisar yang berada di sana, melainkan pasukan milik kakaknya. Alhasil Subing ditangkap dan sejak awal ia memang sudah dijebak untuk dijadikan kambing hitam oleh sang kakak agar bisa menuduhnya yang telah meracuni kaisar hingga sakit parah sampai sekarang. King He memberikan hukuman mati untuk adiknya sendiri. Tidak terima akan hal itu, Subing mencoba melawan namun sayang ia kalah. Untung saja Dugubo datang menolongnya dan membawa ia pergi dari sana. Anak buah milik King He mencoba mengejar namun ia gagal untuk menangkap mereka. Meski begitu ia tidak menyerah dan terus saja mengejar. Di dalam pelarian tanpa sengaja Dugubo bertemu dengan Tang San di jalan. Ia pun mengajaknya bertemu. Tang San lalu membantu pelarian mereka dengan menghentikan anak buah milik King He yang terus saja mengejar.
四皇子血崩，请通缉。是。 Singkat cerita, mereka berdua bertemu di sana. Dokubo menceritakan apa yang telah terjadi di sana negara Tiando, dan tidak hanya itu, dua sekte besar saat ini sudah dihancurkan oleh kuil roh. Mendengarkan itu, Tangshan tentu saja sangat terkejut karena ia baru mengetahui berita itu. Di sana, Tangshan juga menceritakan kesedihan yang dialaminya saat ini setelah kehilangan Xiao Wu karena ulah dari kuil roh. Dokubo lantas meminta bantuannya dalam membuat obat penawar untuk kaisar negara Tiando yang diracuni oleh King He. Tangshan pun tentu saja bersedia memberikan bantuan. Sementara itu, kegaduhan sedang terjadi. Pasukan militer milik negara Tiando sangat mengeluh mengenai pelatihan yang diberikan oleh Xiao Gang. Dan tidak hanya itu, mereka juga meremehkan kemampuan Xiao Gang yang hanya memiliki kekuatan roh level 40. Namun sudah berani untuk melatih kekuatan roh milik mereka. Perdebatan pun akhirnya terjadi. Tak lama kemudian, Tangshan datang ke sana. Kedatangannya ke sana untuk membuktikan pelatihan yang diberikan oleh Xiao Gang tidak sia-sia. Dan ia salah satu buktinya yang berhasil menjadi sangat kuat akibat pelatihan yang diberikan oleh Xiao Gang dan siap untuk membuktikannya. Mendengar itu, Zilong, asisten yang dikirim oleh King He, lalu menantangnya untuk berlari 20 putaran di bawah tekanan 30% kekuatannya. Apabila berhasil, maka Zilong tidak akan ikut campur dalam masalah ini lagi. Tangshan balik menantangnya supaya Zilong memberikan 60% tekanan kekuatan roh miliknya. Merasa ditantang, Zilong tentu saja bersedia. Alhasil semua pasukan di sana sangat terkejut di bawah tekanan seperti itu. Ia mampu untuk berlari sedangkan salah satu pasukan yang terjebak di bawah tekanan bahkan tidak mampu untuk berdiri. 这小子跑得还如此，是不是压力不够啊？ Setelah 19 putaran dan tersisa satu putaran lagi, Tangshan kembali menantang untuk diberikan 100% tekanan. Mendengar itu, Zilong lantas melakukannya. Apabila Tangshan berhasil, maka ia akan mengakui kehebatannya. Meski awalnya kesulitan, Tangshan tentu saja mampu melewati putaran terakhir yang membuat semua orang begitu takjub akan kehebatannya. Setelah melakukan itu, Tangshan memperkenalkan dirinya sambil menunjukkan kekuatan roh yang ia miliki. Akhirnya Zilong mengaku kalah darinya dan meminta maaf kepada Xiao Gang, dan mulai sekarang ia mempercayakan pasukan militer untuk dilatih olehnya. Dan tidak hanya itu, semua pasukan militer juga ikut meminta maaf dan siap dilatih sekeras apapun karena keselamatan negara Tiando berada di tangan mereka saat ini. Lalu di malam hari mereka semua berkumpul dan sangat bersedih setelah mengetahui Xiao telah tiada. Tangshan berkata masih ada harapan untuk membangkitkan Xiao lagi dan apapun caranya pasti akan ia lakukan. Sesaat mereka mendapatkan informasi murid yang selamat dari sekte Tujuh Cahaya membutuhkan bantuan saat ini. Dengan sigap mereka pun segera pergi. Ternyata murid dari sekte Tujuh Cahaya mengalami luka yang cukup serius. Sehabis diserang oleh kuil roh, yang paling parah lagi satu murid kehilangan sebelah kakinya. Mereka pun berusaha membuatnya lebih tenang. 你是不需要。去说他不配，按着他得罪了，我已经是个废人了，活着还有什么？可我的兄弟就为了救我而死。 Tangshan berjanji kepadanya kalau ia akan mencari cara dalam membuat kaki palsu untuknya supaya murid di sana bisa berjalan kembali. Ia juga akan memberikan sebuah senjata supaya bisa digunakan oleh mereka nanti. 我一定会想办法能够站起来。 Saat kembali, ia pun mulai menggambar sketsa kaki palsu dan beberapa senjata. Sesaat ilusi atau imajinasi mengenai Xiao datang ke sana dan memberikannya semangat. Ia pun kepikiran mengenai mendirikan sebuah sekte. Saat ini, ia memiliki kitab bela diri dari sekte Tang yang dikatakan sekte tersebut sudah menghilang. Secara tidak langsung, ia adalah satu-satunya penerus dari sekte tersebut karena sudah mempelajari seluruh pengetahuan dan ilmu bela diri dari kitab tersebut. Maka dari itu, ia akan mendirikan sekte Tang dan merekrut orang-orang terhebat untuk bertarung
bertarung melawan kuil roh. Keesokan harinya, Tang San menunjukkan 8 tombak laba-laba miliknya kini sudah berevolusi setelah berhasil mendapatkan cincin roh dari monster laba-laba berusia 300.000 tahun. 8 tombak laba-laba miliknya seperti memiliki jiwa sendiri, maka dari itu ia sulit untuk mengendalikannya. Xiao Gang juga menjawab ia tidak bisa membantunya karena itu sudah di luar kuasanya. Tang San hanya dipinta untuk bersabar dan perbanyak berlatih. Mungkin saja seiring bertambahnya level, kekuatan 8 tombak laba-laba bisa dikendalikan. Lalu di sana Xiao Gang berkata jujur, selain Tang San masih ada satu orang lagi yang memiliki 8 tombak laba-laba dan berasal dari kuil roh, dan tak lain orang tersebut adalah Bibi Dong. 魂殿，我和你的想法一样，要想对抗武魂殿，一定要有自己的力。 Tang San lalu teringat kedatangannya saat ini untuk membahas suatu hal tentang pertemuan ia bersama Du Gubo. Ia pun lantas menceritakan semua masalah yang terjadi di Istana Negara Tiando. Dan tidak hanya itu, ia juga akan mendirikan sebuah sekte yang bernama Sekte Tang. Xiao Gang tentu saja mendukungnya, apapun yang dibutuhkan ia siap memberikan bantuan. Setelah hal itu, ia pun bicara kepada teman-temannya. Mubai, Zuking bersama Ningrong tidak bisa ikut ke dalam sektenya. Namun mereka siap memberikan bantuan, sedangkan Hong Jun sangat antusias dan ia ingin menjadi orang pertama yang masuk ke dalam sekte Tang milik Tang San. Tak lama kemudian dari arah luar, Oscar sudah pulang ke akademi. Melihat itu, Ningrong begitu sangat senang dan segera memeluknya. Kemudian Tang San mengajak ketua sekte 7 cahaya untuk berbicara serius. Bahkan ia menggunakan kekuatan wilayah supaya tidak ada orang lain yang mendengarkan pembicaraan mereka. Melihat itu, ketua sekte 7 cahaya sangat penasaran apa yang ia ingin bicarakan, dan film pun bersambung. 你能回来，真好。跟我走，去见你爸。